Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Oke, di sini saya akan berbagi tips cara perawatan, perbaikan, dan servis dari aki kering yang aman dan bisa dilakukan di rumah. Oke, di sini ada sebuah aki. Kita bisa lihat kondisinya nanti dan bagaimana proses perbaikannya, apa saja kendala dari aki ini. Ini adalah aki GTZ 6V atau aki 12 volt 6Ah. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, kita akan coba memperbaiki dari aki GTZ 6V ini 12 volt 6Ah. Untuk jenis aki seperti ini kita bisa melihat atau banyak melihat model dari aki seperti ini biasanya terdapat pada motor yang masih orisinil atau aki bawaan pabrik. Ini sangat kuat, sangat handal sekali untuk aki yang jenis seperti ini. Kita bisa melihat kondisinya, kondisi fisiknya, untuk lebih memudahkan nanti dalam cara perbaikan sebuah aki kering supaya berhasil. Dari bodi plastiknya, oke, ini lurus. Untuk aki seperti ini saya alami atau sering saya jumpai. Untuk aki model seperti ini bisa bertahan sampai 5 tahun lebih, ada yang sampai 6 tahun, bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi ada kelemahannya teman-teman, untuk aki seperti ini, aki merek orisinil ini, bawaan motornya yang tergolong sangat bandel sekali, sampai awet ber5 tahun lebih. Ini ada kelemahannya. Jika suatu saat kita perbaiki, itu ada kelainan atau tidak bisa menyimpan arus, atau di cas itu panas, oke, seperti itu, berarti indikasi di dalam selnya ini ada kerusakan parah dan kerontokan sesuai dengan usia di motornya. Kalau aki jenis ini sudah mulai parah dan dicas panas atau voltase dari arus pengecasan, voltase tegangan untuk aki 12 volt itu antara 14,5 volt sampai 15,5 volt. Itu masih menjangkau di voltase tersebut saat kita cas, berarti akinya itu masih bagus. Tetapi kalau tidak sampai atau di bawah 14 volt itu sudah panas, dan panasnya itu semakin meningkat sesuai dengan voltase naik, itu biasanya terjadi kerusakan permanen pada aki ini, dan aki itu aki ini tidak bisa diperbaiki. Untuk aki yang model seperti ini, seperti itu mudahnya pemahamannya teman-teman. Jadi aki ini sangat awet, sangat kuat, tapi sekali rusak itu tidak bisa diperbaiki lagi. Oke, untuk yang kedua, kita bisa melihat ciri fisiknya dari plastiknya ini, kelurusan dari bodi plastiknya ini tidak boleh sampai melengkung seperti ini, kembung. Itu berarti sel di dalamnya itu sudah melar atau timbul tekanan sehingga plat selnya itu pecah-pecah, terjadi kerenggangan antara plat selnya. Plat selnya. Oke, saya ambil contoh seperti ini. Ini plat sel
Kalau di aki basah ini kelihatan, berbeda lagi kalau seperti ini tertutup. Oke, ini pelajalnya kalau sudah cembung atau timbul gelembung itu di pelajalnya ini pecah-pecah, retak-retak kecil dan timbul renggangan. Seperti itu yang menyebabkan sebuah aki saat dicas maupun dipakai itu panas karena ada resistansi atau kelonggaran, sama seperti pada kabel motor saat kita pasang itu timbul kotoran dan tidak menempel dengan kuat sehingga terjadi panas. Oke, semoga bermanfaat informasi dari saya tentang masalah dari sel aki yang atau suatu aki jika dicas itu panas. Oke teman-teman, kita akan perbaiki aki ini, kita tes dulu supaya lebih mudah untuk melihat kondisi akinya. Ini kita perhatikan fisiknya masih bagus, oke, masih lurus. Kita pakai voltase, pakai volt digital. Oke. Ini 12 volt, ini masih bagus. Dan di sini ada keterangan jika di bawah tegangan 12,4 volt kita bisa lakukan penyetruman atau pengecasan. Oke, seperti itu. Kita akan coba cek. Oke, saya pasang dulu. Maaf jika videonya terlalu panjang. Di sini saya berbagi pengalaman tentang apa yang saya lakukan, teman-teman. Semoga berhasil saat kita memperbaiki sebuah aki. Oke, 12 volt. Kita cari yang mudah dulu, kita cari alat tes yang sangat simpel sekali menggunakan dop motor. Oke, seperti ini caranya. Oke, kita nyalakan. Ini dop motor, dop stop. Oke. Ini karena ada dua dari filamennya atau kawatnya sini. Kita nyalakan keduanya seperti ini untuk menghasilkan arus pengetesan yang besar. Oke, seperti itu. Kita tahan sekitar 15 detikan. Oke, kita lihat voltasenya, teman. Oke, seperti itu. Ini tanpa alat khusus yang mahal, kita bisa menggunakan dop. Kita hidupkan keduanya, dop motor depan juga bisa. Oke, kita lihat voltasenya 8,8 volt. Oke, seperti itu. Berarti aki ini saya pastikan itu lemah, tidak kuat untuk starter, tapi untuk klakson itu kadang bisa tapi kurang kenceng. Oke, kita tambahkan air aki yang biasa. Ini sudah cukup karena dieselnya ini masih bagus, masih ada arusnya atau strumnya, tapi airnya itu berkurang. Saya tambahkan air biasa, air aki biasa, kemudian saya taruh di seperti ini, botol minuman seperti ini. Saya kasih sedotan. Kebetulan di sini saya punyanya ballpoint. Kita lubangi di sebelah sini, teman. Ini karena masih mengeluarkan arus atau menyambung dari sel-selnya tidak terputus, kita tidak perlu untuk menggergaji dari aki ini. Berbeda lagi kalau tidak ada arusnya atau tidak bisa menyalakan lampu. Kita soda dulu. Oke, untuk posisinya seperti ini, teman. Oke, ini sama dengan aki yang 3,5H atau di bawahnya ini 6H punyanya FU, dan di sini ada tertera 5,3H 90 cca. Oke, untuk 90 cca ini kalau di dunia aki itu adalah kekuatan arus
saat aki ini digunakan starter atau mengeluarkan arus besar. Saat motor kita itu di starter mengeluarkan arus yang sangat besar sekitar 3 detik, atau saat kita nyalakan dari dinamo starternya. Seperti itu mudahnya pemahaman tentang CCA. Dan untuk aki seperti ini bagusnya itu di 75 CCA ke atas ini sudah bagus, atau bisa menyalakan dari motor Beat atau Vario starter kasar. Itu indikasi bahwa aki ini masih kuat, masih bagus, itu di atas 75 CCA. Ini yang sering saya lakukan atau sering saya koreksi dari berapa CCA yang kuat untuk memutar dari dinamo motor, baik motor karburator maupun injeksi, itu di atas 75 CCA. Dan untuk aki yang baru itu biasanya sekitaran 150 CCA atau 200 CCA, tergantung dari kualitas atau akinya. Oke, kita posisikan seperti ini. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Oke, kita lubangi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lubangi. Oke, seperti ini, semoga kelihatan. Kemudian kita masukkan air akinya, dikira-kira aja di segini. Oke, segini. Oke, itu kita miringkan begini. Sedot. Oke, kita sedot, semoga kelihatan. Ini sama untuk ke 6 lubangnya seperti ini. Oke, untuk air akinya bisa dilihat, saya tes di lantai teman. Oke, ini ada strumnya atau bisa menguap jika terkena lantai atau debu. Oke, seperti itu. Kita lakukan lagi, ini tadi yang mana? Oke, selanjutnya kita bersihkan pakai tisu. Kita bersihkan pakai tisu. Kita solder. Seperti ini kita solder. Oke, di sini supaya lebih kelihatan ini. Oke, hitam ini nggak kelihatan.
Jadi oke, seperti ini teman-teman, supaya lebih rapat dan rapi, tidak bocor lagi. Kita gunakan solder yang 60 watt yang lebih panas, cepat meleleh dari plastiknya. Hasilnya rapi, bos. Untuk selanjutnya, untuk merapikan, teman-teman bisa melakukan atau mengulangi dari penyolderannya. Oke, sudah cukup. Oke, sudah cukup. Oke, seperti ini. Oke, ini tidak bocor lagi. Teman-teman bisa membuatnya lebih rapi dan lebih tebal. Oke, selanjutnya kita lakukan perbaikan. Oke teman-teman, kita akan lakukan perbaikan. Di sini saya menggunakan baterai cas, pulsa repair charging 12 volt 6 ampere. Ini cocok untuk mobil dan motor, dan kita bisa lihat keterangan di belakangnya. Ini outputnya 13,8 volt untuk mode normal, sampai 15,5 volt untuk mode repair. Output currentnya atau output arusnya itu 6 ampere. Bisa digunakan untuk 4 ampere sampai 100 ampere, 100 Ah. Oke, seperti itu kita lakukan. Kita hidupkan. Oke, sudah saya hidupkan. Ini bisa dilihat. Oke, kita pasang ke posisinya. Untuk yang merah ini ke positif. Oke. Yang hitam ke negatif. Oke, sudah bekerja di 14,4 volt dan arusnya itu 3,9 ampere. Oke, seperti itu. Ini benar-benar kosong, teman-teman. Ini jika teman-teman lakukan pengisian ini bisa menggunakan alat cas seperti ini. Ini bukan promosi, tapi saya pilih di online sesuai dengan atau cocok untuk aki kering saat kita pergunakan untuk memperbaiki sebuah aki supaya normal kembali. Untuk yang lainnya bisa teman-teman simak di video saya sebelumnya. Ini menggunakan cas buatan sendiri, menggunakan cas adjustable atau cas yang bisa di setel output voltasenya maupun ampernya. Oke, dan di sini saya menggunakan cas aki kiprop motor. Itu
Oke, voltnya itu 14,4 volt. Oke, bisa dilihat. Oke, itu kita akan pasang volt digital di aki ini. Oke teman-teman, sudah saya pasang dari volt digital. Oke, ini mode normal 14,4 volt. Oke, seperti itu. Dan di sini saya akan coba untuk menaikkan dari sebuah arus penyimpanan sebuah aki motor. Ini saya pakai repair charging. Oke, seperti ini. Ini voltasenya langsung turun. Oke, begitu. Ini berkejut-kejut atau strumnya itu memutus dan menyambung secara cepat. Arusnya kecil, nanti itu berhenti di 15,5 volt sesuai dengan keterangan di belakang akinya tadi, teman. Oke, sesuai dengan apa yang saya buat dari kiprok motor yang saya rakit sendiri menggunakan kiprok motor orsinil. Yang baru menyimak video saya, bermanfaat. Oke, kiprok seperti ini yang orsinil. Ini bisa di setel yang saya rakit atau saya gunakan di 14,5 volt sampai 15,5 volt untuk mode repair. Oke, ini sedang melakukan pengecasan, dan untuk hasilnya teman-teman bisa menyimak di video-video saya sebelumnya. Oke, terima kasih. Dan ini kalau full itu langsung otomatis full sendiri. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.